dipersembahkan oleh pasangan Baca Pres dan Bacawa Pres telah mendaftarkan diri ke KPU. Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka menjadi pasangan terakhir yang mendeklarasikan diri. Pencalonan Gibran menuai sorotan karena dibumbui drama putusan Mahkamah Konstitusi dan pecah kongsi dengan PDIP. Sebagai anak presiden, Gibran dinilai memiliki privilege dan mendapatkan jalur fast track untuk bisa melompat jauh menjadi Bacawa Pres meski baru 2 tahun menjadi wali kota Solo. Apakah kehadiran anak presiden bisa membuat pemilu berjalan tidak fair? Bagaimana pula peluang 3 pasangan Baca Pres Bacawa Pres ini keluar sebagai pemenang? Inilah kontroversi selengkapnya, enaknya jadi anak presiden bersama saya Zilvia Iskandar. Berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Saudara Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Paten nggak wakil presiden kita? Selamat, mudah-mudahan kita akan bertanding fair, sehat, dan menyenangkan. Ya, selamat kepada Gibran. Welcome to the jungle. Selamat datang dalam pertempuran politik. Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Baik, pemirsa, Tunggu Bahasnya sudah hadir 6 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya ada politikus PD Perjuangan, Masinton Pasaribu. Selanjutnya ada Ketua Majelis Pertimbangan P3, Roma Hurmuzi. Berikutnya juga ada juru bicara PKS, M. Iqbal. Dan di sebelah kiri saya ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati. Berikutnya ada politikus Demokrat, Didik Mukrianto. Dan juga Direktur Eksekutif Poltreking, maksud kami Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah hadir di kontroversi. Saya akan mulai dari Bang Masinton dulu. 3 pasangan sudah terbentuk. Selamat kami ucapkan untuk pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tapi pertama yang ingin saya tanyakan Bang Masinton, apakah kegembiraan PDIP dalam mengusung Ganjar Mahfud ini sedikit terganggu karena fakta Prabowo jadi mengusung Gibran yang adalah kader PDIP? Jadi kembali ke tema tadi, enak jadi anak presiden. Enak gak Bang Masinton? Ya enak banget. Iya kan? Udah anak presiden, paman, ketua MK lagi. Udah lengkap sudah. Lengkap sudah. Oke, artinya Apa? terganggu tidak PDIP dengan Prabowo Gibran? Enggak lah. Itu kan hak masing-masing setiap warga negara gitu. Tapi lebih daripada itu sebenarnya, kenapa saya pakai kemeja hitam ini, menampakkan bahwa ini saya ikut dengan Pak Arief Hidayat. Oh iya. Yang sedang berkabung MK berkabung? dengan MK. Gitu loh. Artinya kita Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Putusan MK kemarin itu mengkonfirmasi ya bagaimana sistem dan aturan yang sudah kita sepakati dengan mudah itu ditabrak. Ini kan sebenarnya putusan MK itu saya selalu katakan ini adalah bagian dari upaya politik pelanggengan kekuasaan. Dan itu nyata. Ini kan bukan desain yang tiba-tiba, putusan MK ini bukan putusan yang berdiri sendiri. Ini by design lama. Ini skenario itu 3 periode tertolak. Setengah periode yaitu penundaan pemilu tertolak. Kemudian melipir menggunakan tangan. Yang sesungguhnya institusi ini harus kita jaga karena dia adalah garda terdepan untuk menjaga konstitusi kita. Tapi apa? Putusannya bukan putusan yang konstitusional menurut saya dan bukan berdasar atas pertimbangan konstitusi. Tapi putusan itu lebih pada putusan tiran menurut saya. Maksudnya putusan demi Putusan anak yang presiden tirani lagi-lagi? itu. Putusan demi anak presiden lagi-lagi? Ya, putusan itu tidak berdiri sendiri saya katakan.
Ini rangkaian tadi desain lama ya. Oleh siapa desain itu? Ya saya udah sampaikan kok. Siapa desainnya? Saya pernah tolak bagaimana upaya kelompok oligar yang menggunakan tangan kekuasaan itu untuk melanggengkan kekuasaan kaum oligar tadi itu. Saya udah sampaikan itu lama, bahkan viral. Setahun lalu saya udah sampaikan itu. Dan terjadi Pak, terkonfirmasi semua. Nah ini yang bagi kita, demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja. Oke, saya minta tanggapan dari Mbak Sarah dulu ya. Bang Masinton mengatakan ini adalah upaya pelanggengan kekuasaan lewat jalur konstitusi. Dan kita tahu putusan Mahkamah Konstitusi lah yang akhirnya membuka jalan buat Gibran menjadi bacawa pres Prabowo. Bagaimana jawaban Anda Mbak Sarah? Saya rasa masyarakat sudah cukup pintar ya. Maksudnya mereka nggak ujuk-ujuk baru ngelihat politik sekarang. Mereka sudah melihat politik banyak dari, terutama kami juga yang milenial ya, yang adalah mayoritas pemilih gitu ya. Kami sudah melihat dari tahun, terutama misalnya saya yang milenial atas dikit gitu, karena kan mulainya 81, saya 86. Kita masih ingat waktu mulai-mulainya reformasi. Ya. Jadi jejak politik setiap partai, jejak politik untuk apakah tadi melanggengkan kekuasaan, jejak politik memperjuangkan kekuasaan setiap partai, itu semua masyarakat sudah cukup pintar. Dan dalam hal ini ya saya nggak mau berdebat sama Bang Masinton karena perspektif beliau itu adalah hak beliau. Saya sebagai warga negara Indonesia yang dimana saya pernah mengajukan gugatan ke MK untuk hak suara, bukan hak suara, tapi hak saya untuk memperjuangkan ada 5.000 suara saya yang dicuri waktu itu di tahun 2019. Tetapi ditolak berdasarkan waktu itu katanya permasalahan administrasi. Saya menghormati waktu itu hukum. Nah sekarang ada keputusan MK yang terlepas dari apapun teori-teori yang dikeluarkan mencapai ke titik itu keputusan itu diambil dan kami menghormati. Oke, menghormati dan Anda percaya bahwa masyarakatlah yang akan menilainya. Betul. Oke, kita akan lihat kalau masyarakat yang menilai. Di sini kami ingin menampilkan bagaimana respons masyarakat terhadap putusan MK. Kita melihat di sini ada hasil analisis dari lembaga analis media sosial Drone Emprit yang menyebutkan mayoritas netizen kecewa Gibran menjadi cawapres Prabowo. Coba kita lihat sentimen yang dirilis oleh lembaga analisa media sosial Drone Emprit. Boleh ditampilkan teman-teman? Di sini kami merangkum sentimen apa saja yang ditampilkan oleh masyarakat khususnya netizen. Dan ternyata mayoritas atau 41% di sini adalah sentimen negatif. Sementara yang positif 39% dan yang netral 20%. Sentimen negatif ini apa isinya? Di sini adalah topik percakapan. Yang positif tadi kita lihat, sementara yang negatif adalah kritik putusan MK soal batas usia, kemudian juga kecaman politik dinasti Presiden Jokowi, menyebut Gibran sebagai pengkhianat dan tidak loyal pada partai, dan juga kritik langkah Jokowi yang melakukan apa saja untuk melanggengkan kekuasaan. Ada respon negatif ini Mbak Sarah, apakah ini sudah diperhitungkan oleh Pak Prabowo sebelum meminang Gibran? Saya yakin sudah. Tapi menarik karena saya yakin di sini kalau misalkan kita nanya ke Bang Adi dari segi survei biasanya itu kan ada skor yang dipertimbangkan sebagai errornya ya, apa itu? Margin of error. Margin of error, thank you. Menarik bahwa saya baru pertama kali melihat survei ini dan perbedaan antara negatif dan positif itu bisa dikatakan tipis. Dan itu sebenarnya cukup menarik untuk kami karena kalau dikatakan dari apa yang menjadi alasan di sini itu saya rasa juga sangat keluarnya dari ya kubu tertentu dan itu fair saja dalam hal politik. Yang menarik justru bisa diingat bahwa Mas Gibran itu bukan hanya dari kubu kami yang waktu awal menggagas untuk menjadikan bacawa pres. Karena dari kubu Ganjar waktu itu pun juga dari PDI Perjuangan sempat mengajukan
oh mungkin kita akan mempertimbangkan Mas Memasukkan Gibran Ganjar sebagai dalam list. bacawa pres untuk Ganjar juga. Jadi dan itu fair aja. Oke, baik. Saya ingin tanya dulu ke Mas Adi. Mas Adi, kalau kita membahas enaknya jadi anak presiden ini bisa berdampak sekarang ya, kalau dilihat dari situasi yang berkembang, bisa berdampak positif pada Prabowo Gibran atau justru berdampak negatif? Ya kalau ditanya apa enaknya jadi presiden atau enak jadi presiden, ada yang disebut dengan enak mewaladoh, jadi enaknya tebal. Kalau enaknya Bang Masinton itu enaknya tipis, saya menyebutnya itu enak mewaladoh. Nah Gus Romi langsung tertawa, enak banget lah, Oh, enak banget. Oke. Enaknya berlipat ganda. Ya tentu enak lah, pasti semua orang bermimpi ingin jadi anak presiden, apapun ya, karena ada privilege, ada kemudahan, ada bantuan-bantuan yang tanpa kita undang juga datang dengan sendirinya. Termasuk fenomena politik per hari ini gitu ya. Bahwa suatu waktu saya juga pernah bermimpi jadi anak presiden karena apapun saya bisa lakukan. Nah cuman memang problemnya kalau bicara tentang hari ini misalnya Mas Gibran anak presiden kemudian bisa maju, antara enak dan gak enak. Enaknya karena sudah ditetapkan di KPU mendaftar. Tidak enaknya jadi bulan-bulanan di media sosial. Kemudian dibully oleh kalangan aktivis ya, kelompok pro demokrasi sampai hari ini resistensinya besar. Kalau kita mengacu pada pembicaraan yang tadi ditampilkan oleh Sylvia, itu kan sebenarnya hampir terbelah Mbak, 41 yang negatif, positifnya 39. Ya margin of error lah ini, kalau mau disederhanakan ini imbang, terbelah antara yang positif dan negatif. Ada juga yang mendukung itu. 39% sentimennya positif. Itu artinya kalau kita melihat ketika Gibran diumumkan sebagai kandidat capres, pembicaraannya sampai hari ini memang kuat-kuatan narasi politiknya. Ada yang mendukung, itu dianggap sebagai langkah politik yang rasional, ada juga dianggap sebagai langkah politik yang blunder, bunuh diri dan seterusnya. Baik. Apakah Prabowo Subianto mengkalkulasi ini semua? Saya kira sudah mengkalkulasi. Karena mungkin ya bagi kubu Prabowo Subianto, satu-satunya keyakinan untuk memenangkan pertarungan di 2024 dengan cara mendapatkan dukungan politik Jokowi. Selama ini kan Jokowi ditarik apakah dukung Ganjar, apakah dukung Prabowo. Masih agak rumit cara membedakannya. Tapi ketika Gibran dipilih oleh Prabowo Subianto, tak ada bantahan. Jokowi pasti di situ. Kan tak mungkin orang tua itu tak merestui, tak mendoakan dan tidak mendukung total anaknya yang maju bertanding di 2024. Baik. Makanya sekalipun ada sentimen pembicaraan negatif di media sosial, kan problemnya pembicaraan begini kan nggak sampai ke bawah, Sylvia. Seringkali hanya ramai di medsos di kalangan menengah ke atas yang saya kira memang kalangan menengah ke bawah itu punya preferensi dan pembicaraan yang beda-beda. Oleh karena itu kubu Bang Masinton, pendukungnya Pak Ganjar Pranowo, bagaimana menerjemahkan 41% yang sentimen negatif itu sebagai upaya untuk mengerosi dan menggerus kekuatan politik Pak Prabowo Subianto. Atau justru dan Amin. Ban Amin juga. Nah, tapi Amin tumben-tumbenan loh, agak sedikit nggak nyerang. Karena ada begini, apa ini ya? Amin meyakini akan lolos putaran pertama. Makanya belakangan nggak nyerang ini. Dia lagi menikmati ini sekarang justru. Dia bisa menikmati. Atau sebaliknya, yang negatifnya itu 41%, itu bisa diakuisisi dengan sentimen yang kemudian justru tidak akan membuat erosi dukungan Pak Prabowo Subianto. Oke, kalau begitu biasanya Bang Iqbal paling passion kalau udah bicara soal politik dinasti. Tapi tadi masih anteng ya, nanti kita akan kasih waktu nanti di segmen berikutnya. Dan juga untuk Mas Romi, kalau Ganjar Mahfud melawan pasangan Amin dan ini adalah pasangan dan juga pasangan yang diisi oleh anak presiden, berat tidak sih buat pasangan Ganjar Mahfud dan juga pasangan Amin? Kita akan bahas pemirsa usai jeda. Dipersembahkan oleh Mas Ganjar, soal pernyataan Pak Jokowi yang netral, Mas Gibran lebih apakah tidak takut ada kekhawatiran fasilitas negara digunakan untuk mendukung Mas Gibran? Tidak khawatir jadi Mas Gibran? Pak Presiden tidak akan melakukan itu. Mas Romi, Ganjar Mahfud melawan pasangan Amin dan juga pasangan yang diisi oleh anak presiden. Berat tidak buat pasangan Ganjar Mahfud? Kalau melihat sentimen netizen setelah putusan MK kemarin itu 90% kan positif untuk Ganjar Mahfud. Dan kemudian kita lihat potret setelah dilakukan run emprit itu kan pada saat menjelang pendaftaran ke KPU, itu bukan setelah ya tapi sebelum. Kemudian menjadi imbang begitu. Artinya energi positif dari masyarakat hari itu yang kemudian merasa ada masalah dengan MK dan direpetisi, diulangi kembali
oleh Pak Arief Hidayat sebagai hakim yang menyampaikan dissenting opinion bahwa secara konstitusional putusan MK itu mengikat, Undang-Undang Dasar kita mengatakan demikian. Tetapi publik menyadari bahwa ada masalah di proses dan amar putusan yang itu kemudian menjadi melapangkan jalan Mas Gibran untuk menjadi calon wakil presiden. Kita tidak anti dengan anak muda, sangat welcome dan itu wajib karena mereka lah yang merupakan bagian terbesar bangsa ini. Tetapi cara untuk mencapai itu yang kemudian menjadi tema pada malam hari ini, enaknya jadi anak presiden ini yang kemudian menjadi pembelajaran yang tidak bagus untuk anak muda yang lain. Yang kedua, putusan MK ini kalau kita lihat menjadi persoalan serius ketika anak umur 21 tahun, saya katakan anak ya karena kita usianya sudah 2 kali lipat di atas itu. Umur 21 tahun yang baru dilantik 1 hari karena dia terpilih menjadi anggota DPRD kabupaten. Katakanlah di salah satu kabupaten yang 300 suara sudah menjadi anggota DPRD, di beberapa kawasan timur Indonesia misalnya, dia boleh jadi wakil presiden dan jadi presiden. Ini persoalan serius. Kalau Anda mempermasalahkan caranya yang salah, Gus Romi, jadi apakah Anda yakin ke depan cara-cara yang salah juga berpotensi digunakan juga? Kalau pertanyaan berpotensi, berpotensi. Bapaknya presiden, ya kan? Dan kemudian para penyelenggara pemilu dan para pengawas pemilu itu apapun adalah aparat yang bisa dikatakan meskipun secara cabang dia bukan merupakan secara politik bukan merupakan eksekutif, tetapi dalam pengkamaran trias politika dia tetap saja eksekutif judulnya. Sehingga ini menjadi hal yang harus kita cermati. Hari Senin kemarin saya menyampaikan tanggapan selamat kepada Pak Prabowo yang akhirnya mendapatkan jodoh yang diimpi-impikannya karena memang dalam beberapa kesempatan Mas Gibran sendiri menyampaikan sudah dilamar, kemudian sampai sudah 5 kali begitu. Artinya memang Pak Prabowo sudah saya yakin berhitung betul dengan segala macam bentuk negativitas yang tercipta. Nah, tetapi saya juga mengingatkan ada 271 pejabat kepala daerah yang itu adalah SK oleh Presiden dan Menteri Dalam Negeri yang aparatnya Presiden. Dan kemudian yang kedua kita juga tahu persis Presiden adalah Panglima tertinggi TNI dan Polri. Sehingga memang kita harus mencintai Presiden kita dengan cara menjaganya untuk tetap seperti kata FIFA fair play. Begitu. Bang Iqbal, ada juga yang mengatakan sebetulnya bukan masalah dinasti politiknya, tapi ini lebih ke persoalan anak presiden maju menjadi cawapres ketika bapaknya masih menjabat sebagai presiden. Anda melihat memang itu masalahnya dan berpotensi menjadi abuse of power? Ya, saya kira ini sejarah yang perlu menjadi kenangan bagi bangsa ini ya. Dan ini nggak pernah terjadi pada presiden-presiden sebelumnya. Kenangan manis apa kenangan pahit, Bang Iqbal? Ya kenangan negatif ya tadi sesuai dengan surveinya ya. Kenapa? Karena begini tadi, seandainya ketua hakim MK itu tidak ada hubungan persaudaraan, mungkin beda. Seandainya itu tidak dilakukan keputusan tidak menjelang pemilu, itu mungkin beda. Tapi ini tadi seperti Bang Mas Hinton bilang, ini by design. Bagaimana punya agenda setting, ada arrangernya, ada mungkin donaturnya, mungkin ada yang mengatur lah. Sehingga kekuasaan ingin terus dilakukan. Kayaknya cocok nih koalisi di putaran kedua. Tapi saya melihat kami dari PKS, ya sudahlah. Ya, itu sudah terjadi. Ya, nasi sudah menjadi bubur. Tetapi yang kami hadapi sekarang tadi seperti kata Bang Romi, bagaimana apakah Pak Jokowi masih mau menggunakan instrumen-instrumen yang dia miliki saat ini? Yang itu tentu saja akan membuat perpecahan lebih besar bagi bangsa ini ke depan. Karena apa? Karena seharusnya kalau kita bicara etika, ketua hakim MK harusnya tidak ikut dalam memutuskan. Karena itu berhubungan dengan kepentingan keluarganya. Tetapi jauh-jauh hari dalam pidatonya dia sudah mencontohkan Muhammad Al-Fatih. Itu memberi kode alam kalau bahasa Medan ya Bang Mason ya, kode alam. Dan ini tentu saja sebuah budaya yang buruk bagi bangsa ini, bagi anak muda ke depan. Baik. Kenapa? Karena menghalalkan segala cara. Saya ingin ke Pak Didi. Pak Didi, ketika Gibran maju sebagai bacawapres Prabowo, ada juga netizen yang membandingkan dulu AHY ketika maju menjadi cagup DKI itu tidak pada saat Presiden SBY masih menjabat. Tapi sekarang AHY Demokrat berada di kubu yang anak presiden, bapaknya masih menjabat kemudian maju menjadi bacawapres. Demokrat tidak mempermasalahkan ini sama sekali, Anda yakin? Nah, begini ya, kalau kita melihat diskursus publik, rumit pendapat publik di dalam negara demokrasi, bukan hanya di Indonesia, di belahan dunia manapun,
diskursus itu selalu terjadi karena ini adalah memang bentuk rasa cinta, bentuk kontrol dari masyarakat terhadap para pemimpinnya begitu. Nah, kami sangat menghargai, sangat menghormati apapun pendapat dari para tokoh. Tapi yang terpenting harus kita ingat bahwa Indonesia adalah negara hukum yang sangat demokratis. Pranata pemilunya, instrumen pemilunya, struktur pemilunya sudah dibangun bersama-sama seluruh komponen bangsa. Berdasarkan konsensus politik yang dibangun sedemikian rupa, sehingga diharapkan apapun yang dibangun ini adalah untuk penguatan demokrasi, menghindari kemungkinan potensi adanya abuse of power ataupun penyimpangan yang lain. Nah, sepanjang kemudian proses itu diikuti, tahapan itu diikuti, kemudian tidak ada hukum yang dilanggar, apa yang salah? Apalagi kemudian di era demokrasi elektoral sekarang ini, hakimnya bukan lagi pengamat, bukan lagi politisi, tapi hakimnya rakyat. Rakyatlah yang mempunyai hak untuk menggunakan suaranya, untuk menolak atau menerima. Nah, rakyat tidak lagi bicara subjektivitas bahwa ini sebuah desain, ini sebuah petaka, tapi rakyat objektif saja. Kita berharap ke depan, pasangan-pasangan yang akan bertarung ini ya adu gagasan, adu ide, adu program, mendatangkan positivisme buat masyarakat. Nah, itulah yang diharapkan masyarakat. Biasanya gitu. banyak teman Partai Demokrat itu selalu membandingkan antara SBY dan Jokowi loh. Kok studi komparatif menjadi penting, tapi bahwa tujuan kita studi komparatif ini bahwa kita juga ingin memperbaiki bangsa, tapi caranya bisa berbeda-beda, perspektifnya bisa tidak sama. Nah, inilah saya pikir yang juga kita harus hargai begitu. Sekali lagi bahwa kita salut sama Pak SBY. Dulu ketika besannya maju dia nggak dukung terang-terangan. Dia sekarang hakimnya kembali politik elektoral, bukan kita yang menentukan. Kita tunggu rakyat besok. Dan faktanya sekarang ini kita melihat meskipun banyak dikatakan tadi sentimen negatif, juga banyak kemudian survei yang membuktikan bahwa dengan majunya Pak Prabowo berpasangan dengan Gibran ini juga punya afirmasi yang kuat dari masyarakat nilai politik. Dengan kalimat ini kan selalu disampaikan normatif. Oh, akhirnya rakyat yang milih kok. Benar gitu loh, secara normatif. Benar, normanya tapi iya. boleh disambung nanti Bang Masinton, kita harus jeda terlebih dahulu ya. Iya juga. Biar seru. Benar, tapi tunggu jawabannya usai headline news berikut ini. Kita mengalah semua dengan ini. Dipersembahkan oleh dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Terkait istilah dinasti politik seperti apa, Bung? Ya, itu kan masyarakat yang menilai. Paket ini itu paket yang menguntungkan Anies Baswedan, tetapi merugikan Ganjar Pranowo. Tenang saja Pak Prabowo, saya sudah ada di sini. Kembali lagi di kontroversi. Jadi, Bang Masinton, kalau dalih dari koalisi Prabowo Gibran itu mengatakan biarkanlah pada akhirnya masyarakat yang menilai. Tadi Pak Jokowi juga mengatakan hal yang sama. Di mana-mana juga begitu yang milih rakyat. Nggak mungkin yang milih rakyat. Tetapi proses ya lahir kandidasi tadi itu kan ditentukan oleh aktor-aktor politik yang disebut elit-elit politik tadi, lahir melalui proses politik, dan ada aturan di situ. Ada konstitusi, ada perundang-undangan di sana. Yang kalau tadi itu, toh rakyat yang milih kok, kan gitu ya. Yaitu tadi, dengan syarat ini tadi, ya, lahir melalui satu proses yang itu menabrak aturan. Gitu loh. Jadi, ya memang rakyat yang milih. Nggak bisa menggunakan kalimat-kalimat seperti itu, kita mengaburkan prosesnya. Gitu loh. Nah, kemudian kita harus ingat ya, ini yang saya selalu sampaikan berkali-kali, hati-hati pengulangan sejarah, sejarah pasti terulang. Ya, ini saya lihat potensi ininya ingin membunuh demokrasi itu kembali. Ini kan proses yang sesungguhnya ya lahir karena proses nepotisme. Ya, oke, dinasti kita
Siapapun tidak bisa menolak kita terlahir dari anak siapa, bahkan anak presiden sekalipun. Tapi nepotisme Karena itu asalnya dari kata nepos, dari nephew artinya ponakan. Memang. Nah itu dia. Nah artinya masalahnya itu. Ketika ya ini ada proses nepotisme di sana, itu yang menjadi masalah. Kerajaan dalam sistem monarki saja, putra mahkota itu dikader, Pak. Tidak ujuk-ujuk, tidak menabrak aturan. Dia dikader sekolah kepemimpinan, dikader sekolah militer, kegiatan sosial, kegiatan militer, bahkan diterjunkan dalam medan-medan konflik. Karena untuk melatih kepemimpinannya tadi. Itu yang sistem monarki. Anak raja otomatis dia menjadi putra mahkota dan raja. Bang Masinton berkali-kali bilang bahwa ini menabrak aturan, tapi Pak Didi bilang ini sudah mengikuti aturan, ya kan? Pak Didi sudah mengikuti aturan kan? Ya aturan apa kalau aturannya? Proses pencapresan ini masih harus dilihat. Kalau aturan sebenarnya sudah diatur. Salahnya Pak Prabowo di mana? Di mana salahnya? Gibran di mana sebagai calon yang kemudian sudah mengikuti apa yang sudah menjadi konsensus Pak Prabowo Gibrannya nggak salah. Nggak ada justru salah, itu. putusan MK itu yang menjadi bermasalah. Ranahnya MK, tapi sekarang ini Sekarang begini Pak, ke depan. Sekarang kita begini, mau pemilu, kalau sekarang putusan bahwa kita MK juga harus menghadirkan itu segala sesuatu yang dibutuhkan rakyat. Apalagi konstitusi kita juga sudah mengatur bahwa hak politik setiap warga negara itu dijamin konstitusi. Kita nggak Jadi kalau larang bicara hak proses politiknya. silakan. Ini kita Tapi kalau bicara bicara aturan. proses pemilu ke depan ya kita pastikan saja bahwa pasangan dari Prabowo atau Gibran ini apakah di dalam pencalonannya ada norma yang ditabrak, ada aturan yang ditabrak atau tidak. Ada etika yang ditabrak. Persoalan yang lain ya Yes. silahkan gitu. Kalau yang menjadi masalah itu adalah putusan tetapi etikanya ya silahkan. itu yang ditabrak. Tapi Karena bahwa yang menyampaikan hakim MK sendiri, bukan orang lain. Artinya masa kita nggak percaya sama hakim MK, wong kita gunakan keputusannya kan? Sehingga itu menjadi kalau kita bicara etika, ini kan kita nggak memperdebatkan soal kalau bicara tentang proses apakah tadi ada yang ditabrak dan seterusnya, yaitu sesuatu yang kita semua masing-masing saya yakin punya perspektif masing-masing. Jadi kalau prosesnya, Kalau misalkan proses kita awalnya bicara- ini sudah cacat, ya dipaksakan menabrak aturan, ke depan proses itu menentukan hasil. Tapi Hasilnya kalau itu cacat, ingat, maka saya katakan tadi pengulangan sejarah. Orde Baru tumbang bukan karena sekedar ada krisis, bukan sekedar ada KKN di sana, tapi ada proses pemilu yang cacat di sana sehingga lahir Anfrel, lahir KIP pada saat itu untuk memantau proses pemilu. Dan dari proses pemilu yang cacat itu, kemudian ditolak oleh masyarakat, Soeharto 97 dilantik, 98 ditumbangkan. Akan ada efek negatifnya. Ya, saya waktu pengulangan sejarah itu, kalau itu coba dilakukan, itu pasca pemilu rakyat sudah tidak percaya pada MK, sengketa pemilu ada di MK, ini akan bisa menjadi potensi konflik di masyarakat. Kasih kesempatan dulu ke Mbak Sarah untuk menjawab. Nggak apa-apa, senior saya soalnya. Jadi saya berikan kesempatan. Beliau lagi berapi-api, nggak apa-apa. Ya, karena memang PDI Perjuangan ini kan ruhnya itu kan oposisi soalnya. Jadi kita lihat nih, luar biasa mereka udah sampai 25% loh nih di survei ya untuk PDI Perjuangan. Oposisi loh, ya. kami pendukung pemerintah. Iya, jadi enggak, tapi ruhnya itu ditangkap. Jadi nggak apa-apa, aman aja. Jadi yang tadi saya mau sampaikan bahwa pertama kita di sini sepakati bahwa dari awal sebenarnya Pak Prabowo sudah menyampaikan akan menghormati apapun keputusan MK. Ya, jadi itu bukan Pak Prabowo maupun juga Koalisi Indonesia Maju yang menabrak itu. Ini harus dikelirkan karena kalau misalkan enggak nanti dianggapnya bahwa kita terlibat dalam hal itu, sedangkan itu ada urusan di dalam internal MK itu sendiri. Tapi kan rata-rata yang mengajukan gugatan politisi Indonesia Maju, koalisi partai Indonesia Maju. Itu yang ditolak. Makanya saya yang ditolak, gini, yang diterima, ini kan adalah seorang selalu mahasiswa yang membawa menggugat. nama rakyat, anak muda. Padahal sebenarnya yang jujur aja, memang gue mau gitu loh, selesai kan. Dan ini bukan persoalan anak muda. Anak muda kita dukung. Ini persoalan anak presiden. Tapi kita anak muda itu lahir dari keringat. Bangsa ini lahir. Sebentar. Tadi saya lagi ngomong di-cut sama beliau. Anda meng-cut beliau. Saya minta dulu hak saya. Ya. Emangnya perempuan gak bisa ngomong apa gitu. Silakan, Mbak Sarah, ditahan dulu, Bang. Ya. Jadi dalam hal ini kita nggak menampis bahwa waktu itu ada rekan-rekan kami, ya,
yaitu dari PSI yang mengajukan gugatan untuk menghilangkan dari PSI, batas dari Gerindra, usia. dari Demokrat. Terutama teman-teman dari PSI itu mereka udah gugat udah dari lama gitu kan. Nah, itu tidak menampis hal itu gitu loh. Kita menyatakan memang kita menggugat, tetapi yang terus sebenarnya akhirnya dikabulkan itu bukan dari kami iya kan, gitu. Tapi sama, keinginan sama. Makanya gini, maksud saya gini, kalau jujur aja memang iya pengen kok udah selesai. Tapi nggak usah bawa-bawa nama rakyat. Tapi menghormati proses hukum. Makanya saya begini, saya menghormati proses hukum. Kalau memang atas nama anak muda, harusnya Gibran jadi capres. Prabowo jadi cawapres, itu baru mantap. Sudah ya. Baru anak muda beneran. Proses hukum, proses di dalam koalisi. Proses di dalam koalisi. Itu kenapa saya pun juga sangat mendukung Bang, karena menurut saya 17 kalau sudah bisa memilih seharusnya juga bisa dipilih. Harusnya jangan 35. Menurut saya nggak perlu ada batasan usia kalau perlu. Gitu banget gitu loh. Di dalam koalisi itu udah ada proses sehingga yang sudah dicapreskan itu sudah dari awal adalah Pak Prabowo. Kalau teman-teman makanya sebenarnya kalau kita terus bahas ini tidak habis, tidak selesai-selesai ini kita ya. Kita harus move on ini ya dari pembahasan. Harapannya Metro TV juga bisa move on. Harus move on. Terima kasih. Kita bahas soal bagaimana elektabilitas ya, karena bagaimanapun suka tidak suka 3 pasangan sudah terbentuk. Mari kita lihat bagaimana elektabilitas dari pasangan-pasangan yang sudah ada. Yuk kita tampilkan. Bahas MK terus nggak selesai ini, oke? Ini ada survei terbaru dari Indikator Politik per Oktober 2023. Tanggal berapa tuh? Kita sudah tanggalnya nanti boleh kami konfirmasi lagi ya. Ini Oktober. Kurang lebih masih sama di indikator yang baru rilis juga masih menempatkan Prabowo Gibran di urutan pertama. Ini LSI DNJ juga Prabowo Gibran, kemudian disusul Ganjar Mahfud, kemudian Anies Muhaimin, dan LSI masih di Prabowo Gibran, Ganjar Mahfud, kemudian Anies Muhaimin. Nah, nanti kami klarifikasi lagi ya, apakah ini setelah dan ini juga terakhir dari poll tracking. Dari poll tracking menempatkan Ganjar Mahfud itu September, berarti sebelum deklarasi pasangan Prabowo Gibran. Mas Adi, saya ingin tanya kepada Anda, dengan dinamika yang berkembang saat ini, dengan adanya sentimen negatif, sentimen positif, Anda melihat sebetulnya Gibran akan menjadi beban atau akan menjadi booster elektabilitas bagi Prabowo? Kalau lihat survei-survei yang ditampilkan, ini rata-rata survei yang agak relatif lama ya. Ini tidak dilakukan setelah ada deklarasi dan pendaftaran ke KPU. Jadi daya tonjok elektabilitas cawapres yang nggak kelihatan. Ini yang kelihatan ini figurnya Ganjar, figurnya Pak Prabowo, dan figurnya Anies Baswedan. Makanya angkanya ini terus dari dulu. Kalau kita melihat survei-survei yang kita lakukan di parameter sejak tahun 2023 sampai saat ini, elektabilitasnya memang tidak pernah berubah secara signifikan. Nah, nanti kita tinggal lihat nih awal November. Pasti ada migrasi pemilih, ada yang berkurang dan mungkin juga ada yang bertambah. Kenapa? Karena di situ pertaruhan cawapres yang dipilih. Kalau melihat satu persatu misalnya, sampai hari ini Ganjar itu kuat di Jawa Tengah. Angkanya hampir 60%, kemudian Prabowo Subianto itu di kisaran 35 dan Anies itu di kisaran 20. Itu artinya apa? Gibran ini belum menjadi variabel yang bisa mengurangi suara kekuatan Ganjar di situ. Makanya kalau dilakukan survei minggu depan misalnya, dilihat apakah Ganjar itu berkurang ataukah dia naik, itu akan diuji. Begitupun di Jawa Timur. Di Jawa Timur kuat Ganjar, di Jawa Barat Prabowo yang kuat, di Banten yang kuat Prabowo, di Jakarta itu masih Anies Baswedan. Itu variabel-variabel kekuatannya tidak berubah satu sama yang lain. Saya melihat belum ada efek Mahfud MD bagi Pak Ganjar Pranowo. Saya juga belum melihat efek bagaimana Mas Gibran kepada Pak Prabowo Subianto. Oleh karena itu ini adalah data-data lama yang saya kira memang. Tapi kalau Anies Muhaimin ada ya efeknya ya? Ada ya, terutama di Jawa Tengah, di Jawa Timur dulu Anies itu tidak terlampau signifikan, tapi belakangan dia naik 3% karena ada efek PKB dan Muhaimin. Karena ini pasangan yang paling awal ya menyatakan diri sebagai pasangan yang solid dan tidak masuk angin. Makanya daftar ke KPU-nya pun paling awal dari subuh, takut masuk angin di tengah jalan. Dan paling ramai. Ya paling ramai kan ingin tunjukkan ke orang-orang, Amin bisa daftar, ya kan? Tidak bisa digembosi, dia tidak masuk bisa. angin tapi masuk amin. Masuk angin. Jadi pasangan Bang Iqbal ini bisa daftar ke KPU, itu sudah kemenangan luar biasa, Pak. Ini sudah kemenangan yang luar lebih baik masuk angin ketimbang masuk amin. Nah, oleh karena itu Zilvia, kalau kita lihat seminggu 2 minggu ini pasti akan kelihatan bagaimana
daya ungkit elektabilitas masing-masing calon pendampingnya ini. Kan kalau bicara tentang pendukungnya Daya Pak ungkit Prabowo atau daya hancur. atau daya Ada hancur juga yang kemudian turun. Misalnya pada posisi Gibran ya. Kalau mau jujur, sampai saat ini belum kelihatan snapshotnya Gibran itu kuat di mana. Asumsinya hanya kuat di Solo dan kemudian berharap ada berkah dan faedah elektoral yang didapatkan dari Pak Jokowi karena approval ratingnya yang tinggi, kinerjanya yang cukup bagus dan luar biasa. Sebelum putusan MK. Sebelum keputusan MK, ada keyakinan bahwa orang yang suka cinta sama Jokowi itu otomatis akan ke Gibran. Kan itu yang kemudian membuat kenapa Prabowo ingin dengan Mas Gibran. Tapi saya selalu mengatakan ada footnote-nya sebagai sebuah catatan kritis. Elektabilitas di mana-mana itu tidak bisa diwariskan. Elektabilitas itu butuh kerja yang nyata. Oleh karena itu sama kayak sekalipun iman lah, iman tak dapat diwarisi ya. Tapi al-imanu yazidu wa yanqusu. Bisa naik dan turun, Mbak. Oleh karena itu yang ingin saya katakan adalah sekalipun Gibran adalah replika dari politiknya Pak Jokowi, butuh kerja keras, butuh kerja nyata. Karena dua penantang yang lainnya juga melakukan kerja-kerja signifikan. Makanya Mbak Sylvia saya katakan bahwa ujian kenegarawanan ketiga kalinya Pak Jokowi diuji. Apakah dalam pemilihan ketika anaknya sebagai kontestan, dia bisa berhasil menjadi negarawan atau tidak? Atau dia mengambil jalan pintas, pokoknya yang penting anak saya menang. Makanya kami mengingatkan sebagai seorang kepala negara, presiden. Tapi begini Bang Iqbal, di bawah itu nggak mikir negarawan nggak negarawan. Gitu ya, nggak ada negarawan, udah bubar Ini semua. ada bantuan apa tidak itu problemnya. Orang nggak bicara politik dinasti. Yang pasti ini dapat PKH atau tidak kan itu problemnya. Yang pasti Mas Anies dan Mbak Puan yakin Pak Jokowi bisa menjadi negarawan. Ya kita dulu sebelum putusan MK juga bilang gitu, tapi ternyata enggak juga. Bahkan hakim yang sudah syaratnya negarawan saja. Iya, Bang Iqbal ini rasa-rasanya di putaran kedua nggak cocok koalisi ini. Di putaran kedua nggak cocok koalisi ini dengan Pak Sarah. Ini kita sudah berbicara putaran kedua ya. Enggak, bilangnya cocok tapi tangannya begini. Agak beda. Ini cocok yang intimidatif ini. Baik. Tadi ada dipaksakan. pernyataan yang menarik dari Mas Adi. Saya ingin Mas Romi menanggapi soal elektabilitas itu tidak bisa diwariskan. Meskipun approval rating dari Pak Jokowi itu tinggi. Karena sebagian orang melihat bahwa Gibran adalah representasi dari Pak Jokowi. Sehingga mungkin itu juga yang dilihat oleh Pak Prabowo. Ini bisa mengambil ceruk loyalisnya Pak Jokowi. Ganjar Mahfud khawatir soal ini? Tidak khawatir, karena seperti yang saya sampaikan kemarin, kan setelah diumumkan pasangan itu kan ada satu lembaga survei namanya Alfara yang juga melakukan snapshot survei ya, yang kemudian bisa terlihat di situ Ganjar kemudian naik cukup signifikan dan Prabowo turun cukup signifikan. Artinya dampak negatif yang muncul dalam semua percakapan netizen yang kita rekam 90% lah sepanjang putusan MK dan kemudian juga berlanjut pada saat pengumuman Mas Gibran itu terefleksikan ke dalam survei bahwa Pak Prabowo turun dan kemudian Mas Ganjar naik. Jadi apa yang disampaikan Pak Burhanuddin Muhtadi tadi di video yang menyampaikan bahwa ini adalah berkah untuk Anies dan bencana untuk Ganjar. Ternyata tidak. Direfleksi survei yang dilakukan oleh Alfara, dan itu satu-satunya survei yang dilakukan setelah pengumuman, itu justru malah Ganjar naik. Kenapa? Karena itu refleksi kekecewaan masyarakat. Orang boleh menolak politik dinasti, dan buat saya sebenarnya dinasti politik itu hal yang wajar di seluruh dunia ada. Tetapi cara untuk melanggengkan sebuah dinasti politik itu yang menjadi persoalan. Baik. Kita menerima politisi muda, tapi kita tidak menerima karbitanisasi politisi muda. Karbitanisasi. Tapi ada juga survei dari LSI yang dilakukan pas setelah keputusan MK keluar. Jadi nggak satu-satunya tadi kalau yang Abang bilang. Itu juga menunjukkan bahwa menunjukkan angkanya, apa? Boleh ditahan dulu Mbak Sarah. Nanti kita akan kasih kesempatan usai jeda, pemirsa tetap di Kontroversi. Dipersembahkan oleh Baik, pemirsa, kembali lagi di Kontroversi. Kita sudah masuk di segmen terakhir. Mbak Sarah tadi ingin mengutip tadi hasil survei jadi ada LSI. hasil survei dari LSI dari pas setelah MK. Ya, jadi diambil sampai tanggal 18 Oktober. Jadi itu sebenarnya ada gambaran sedikit lah minimal. Dan hasilnya ini 35,9% untuk Prabowo Gibran, 26,1% untuk Ganjar Mahfud, dan 19,6% untuk Anies Muhaimin Iskandar, dengan 18,3% undecided. Ya, jadi tadi hanya untuk menambahkan karena
ada memang begitu beragam sebenarnya kalau dari hasil survei yang memang kita masih belum bisa mengambil gambaran yang pasti. Jadi kita bisa menunggulah. Oke, tapi Mbak Sarah ketika disampaikan bahwa pendukung Jokowi yang merasa Jokowi berubah, yang terganggu dengan dinasti politik, bisa jadi memilih Ganjar. Itu sudah diperhitungkan juga oleh Pak Prabowo? Pasti sudah. Dan tidak masalah? Nggak masalah. Itu kan haknya rakyat untuk memilih karena this is completely direct election. One man, one vote. Dan langsung bisa memilih siapa presiden dan siapa. Padahal bukankah yang disasar adalah pemilihnya Jokowi agar mau memilih Prabowo, makanya Gibran? Yang disasar adalah masyarakat Indonesia. Dan itu artinya secara menyeluruh, gitu. Bukan hanya untuk pendukung Presiden Joko Widodo saja. Oke, baik. Pak Didik, ada yang berkelakar begitu ya. Saya ingin minta komentar dari Pak Didik selaku Demokrat. Kalau caranya seperti ini ada yang berkelakar. Aduh, seharusnya Pak SBY dulu begitu juga begitu. Itu bagaimana respon Demokrat ketika mendengar hal yang seperti itu? Ini kan menjadi bahan tertawaan begitu ya soal dinasti politik. Bagaimana presiden bisa menjadikan anaknya sebagai bacawa pres? Saya masih confused dengan Mbak Sylvia. Cara apa sih yang dimaksudkan? Di sini mengatakan bahwa proses yang tidak tepat, cara-cara karbitan melalui menabrak-nabrak aturan, itu maksudnya Pak Didi. Yang nabrak aturan siapa? Yang kemudian yang mengkarbit siapa begitu? Ini kan diskursus atau cara pandang begitu. Cara pandang seseorang tidak kemudian bisa digeneralisasi terhadap siapapun. Seperti saya katakan tadi bahwa sepanjang proses itu dilakukan mulai tahapan yang sudah ditentukan, kemudian mengikuti aturan yang menjadi kesepakatan seluruh komponen bangsa yang direfleksikan dalam bentuk instrumen hukum, aturan dan lain-lain, apa yang salah begitu. Nah, yang ingin saya katakan adalah bahwa sekarang ini proses demokrasi khususnya Pilpres ini sedang berjalan. Sekarang ini sudah berproses di KPU dan ke depan tentu kita berharap bahwa proses pileg ini besok ke depan bisa berjalan riang gembira, bisa berjalan dengan teduh, aman dan damai. Kita jauhkan dan hindari politisasi eksploitasi agama yang berlebihan begitu ya, atau eksploitasi politik identitas berlebihan, kemudian ya jangan sampai terjadi polarisasi atau perpecahan. Baik. Ini harapan Demokrat karena ini kompetisi ini ujung-ujungnya adalah bagaimana memenangkan hati rakyat. Yang outputnya, endingnya adalah bagaimana kemudian pemimpin yang diberikan amanah rakyat itu bisa mendeliver harapan dan janjinya kepada rakyat untuk kemajuan Indonesia dan kesejahteraan rakyat. Itu konteks yang kami perjuangkan di Koalisi Indonesia Maju, termasuk Demokrat ada di dalamnya. Oke, konteks kita hari ini enaknya jadi anak presiden. Mas Romi, saya ingin, tadi Anda sempat bilang bahwa justru Anda salut dengan Pak SBY, tidak memakai cara-cara seperti itu menjadikan anaknya sesuatu ketika dia menjadi pejabat. Tapi Demokrat kali ini tidak mempermasalahkan Gibran. Ya karena ada di dalam koalisi itu, masa mau mempermasalahkan capres-cawapresnya sendiri gitu ya, kita hormatilah begitu. Cuma saya menghargai Pak SBY, memang ketika 2014 saya ada di tim yang di situ Pak SBY juga berada, beliau menerima pasangan Prabowo Hatta, waktu itu sudah di penghujung, dan beliau tetap menjaga tidak ikut jumpa pers bersama, artinya memberi penguatan bahkan hanya sekedar citra. Itu saya salut menghargai kenegarawanan Pak SBY. Tetapi setiap pemimpin ada masanya dan setiap masa ada pemimpinnya. Sekarang pemimpinnya namanya Pak Jokowi. Beliau santai saja, itu penilaian masyarakat. Itu juga cara lain dalam demokrasi karena ada dua jenis politisi. Politisi berbasis etika, benar dan salah, dan politisi berbasis menang dan kalah. Semuanya ada di seluruh dunia begitu, tinggal masyarakat yang menilai. Kalau masyarakat itu menilai lebih bagus politisi berbasis etika yang menghuni republik ini, maka pilih Ganjar Mahfud. Tapi kalau kemudian yang lain, pilih yang lain. Saya kira itu. Oke, Bang Iqbal, coba tadi ditanggapi karena ada pernyataan dari sejumlah analisis yang mengatakan bahwa bagaimana pasangan Prabowo Gibran ini akan merugikan pasangan Ganjar Mahfud tapi menguntungkan pasangan Amin. Ya saya kira semua masih bisa sangat mungkin terjadi karena tergantung mesin partai, suasana, ya kemudian juga harga bahan sembako. Kalau bahan sembako semakin naik, maka kemungkinan Anies akan semakin menang. Dolar, ya. Banyak faktor lah, banyak variabel lah. Tapi kita melihat bahwa apa yang terjadi sekarang kan manusia itu boleh
berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Amin. Kami berusaha keras, bekerja keras, dan Amin ini mungkin menang karena setiap pagi sehari 5 kali disebutin minimal. Minimum kalau yang sholat doa. Sebelum menang kita harus bicara dulu apakah ini akan jadi 1 putaran atau 2 putaran. Coba kita lihat dulu karena akhirnya kita sudah memiliki 3 poros koalisi ya, karena dari awal sampai di penghujung itu sempat masih ada isu 2 poros, tapi sekarang terbentuk 3 poros. Kita ingatkan kembali 3 poros yang ada saat ini teman-teman adalah koalisi Ganjar Pranowo Mahfud MD, koalisi Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, dan koalisi Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan partai-partai pengusung dan pendukungnya. Dengan 3 poros seperti ini, Mas Adi, apakah masih mungkin 1 putaran terjadi? Rasa-rasanya sulit ya 1 putaran, karena rumus 1 putaran itu harus 50% plus 1, dan itu harus merata minimal di 20% jumlah provinsi. Itu nggak gampang ya. Hanya tangan-tangan Tuhan lah yang bisa memutuskan itu, seperti yang disampaikan oleh Bang Iqbal. Kalau kita membaca kalkulasi dan angka-angka statistik, rasa-rasanya belum ada yang mencapai 50% plus 1 itu, Mbak Sylvia. Tapi saya menarik dari Bang Iqbal, ketika dianggap dapat menguntungkan pasangan Amin, tidak mengamini. Rasa-rasanya tidak terlampau ikhlas kalau rasa-rasanya kalaupun toh ada dukungan dari Amin, tapi jangan dari pendukung Prabowo lah. Nah ini yang kita tahu aja. Sangat kelihatan nggak happy, Pak. Ini nggak cocok di putaran kedua memang koalisi. Kita jangan kaget kalau misalkan mereka lagi, karena kita yang lagi kalau berdasarkan tadi hasilnya sih kita memang lagi on top. Jadi udah pasti. Nanti kalau misalkan mereka yang on top, jangan lupa nanti pasti menyerang ke sono juga. Oleh karena itu bagi saya, Mbak Sylvia, saya selalu mengatakan di antara 3 poros ini harus baik-baik satu dengan yang lainnya, karena penentu di putaran kedua adalah yang nggak lolos di putaran pertama. Kalau di survei itu Amin tidak lolos di putaran pertama, maka kubu Prabowo dan kubu Ganjar harus baik-baik sama Bang Iqbal. Kebalik, Bang. Begini sama ini. Begitu, Bu. Makanya jangan terlampau keras juga mengkritik Amin. Jangan terlampau keras mengkritik satu sama lain, Bang Masinton. Sekarang kan dalam posisi seperti pasangan Ganjar Mahfud ini dihadapkan terutama dengan pasangan Prabowo Gibran. Karena ada Gibran yang kader PDIP, meskipun kita tidak tahu sebenarnya ini masih kader atau sudah pindah. Jangan terlalu keras, tapi apakah itu berarti memang tidak boleh betul-betul terlalu ngegas dengan pasangan Prabowo Gibran, terutama mengegas soal Presiden Jokowi, harus tetap menjaga hubungan? Singkat, Bang Masinton. Kami ini nggak ada ngegas siapa-siapa, kami itu diperintahkan untuk bekerja turun ke rakyat. Karena rakyat itulah sebagai basis pemilih. Maka ya yang lain silahkan menafsirkan apapun, kami fokus untuk memenangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Kami fokus di situ aja, mau siapa kek begitu. Kami fokus di situ aja tuh. Dan tentu tugas kami adalah menang dan juga tidak dengan cara-cara yang menimbulkan isu-isu lain. Kami tetap menjaga kemajemukan di tengah-tengah Indonesia ini. Kami tetap menyampaikan pesan-pesan Pak Ganjar dan Pak Mahfud ya untuk perbaikan Indonesia ke depan. Baik, oke, kita akan lihat bagaimana dinamika berikutnya. 3 poros sudah terbentuk, sebentar lagi mereka akan ditetapkan sebagai capres dan cawapres, dan kampanye akan segera dimulai. Akan banyak lagi dinamika yang terjadi. Mudah-mudahan masing-masing koalisi tetap bisa menjaga keamanan, perdamaian, dan tetap dalam posisi bertanding secara sehat. Pemirsa, demikianlah akhir dari kontroversi. Terima kasih semuanya sudah hadir di kontroversi. Saya Zylvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa.